lihat deh, lagi rame banget loh di Twitter tentang RUU yang mau disahkan oleh DPR itu. Oh iya, tadi sempat lewat juga sih di HP aku. Kalau menurut kamu gimana tuh tentang RUU itu? Kalau menurut pendapat aku sendiri ya, RUU itu bisa membatasi aspirasi rakyat kita. Kenapa? Karena dengan cara itu kita tidak bisa berpendapat lagi dengan bebas. Gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih RUU itu tetap harus disahkan ya, karena kayak banyak aspirasi dari masyarakat itu malah kayak nggak membangun gitu, malah menyerang personal dari kepala pemerintahan kita. Jadi kayak tetap boleh kritik, cuman kayak harus dibatasi sama peraturan sih. Kalau kata aku. Kalau menurut aku nggak setuju ya dari statement ini. Karena dengan itu tuh, karena kita tidak bisa lagi berpendapat dengan bebas, kita juga tidak bisa lagi mengkritik pemerintah secara leluasa. Karena dari kritik itulah kita tuh bisa membangun sistem pemerintah menjadi lebih baik lagi. Enggak, kalau menurut aku tetap harus disahkan sih RUU itu, karena wajib lah, maksudnya dibatasi gitu loh. Kayak kritik-kritiknya tuh yang harus membangun aja gitu. Tapi kan tidak semua kritik itu bisa terlalu personal. Udah. Ini kita daripada berdebat, kita lihat sidangnya. Baik rekan-rekan, kita akan memulai rapat kita pada hari ini. Undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di Indonesia memiliki dasar pemikiran sebagai bagian dari perlindungan terhadap simbol negara dan martabat lembaga negara tertinggi eksekutif. Presiden dan wakil presiden dianggap sebagai simbol negara yang harus dijaga kehormatannya. Maka, penghinaan terhadap mereka dipandang sebagai tindakan yang bisa merendahkan kewibawaan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 4. Pasal 240 ayat 1, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Patut menjadi pertanyaan, mengapa setiap orang yang menghina pemerintah, yang menghina presiden, itu diberikan pasal khusus? Padahal di dalam KUHP sudah terdapat pengaturan tindak pidana bagi penghinaan terhadap nama baik orang awam, orang yang tidak punya jabatan, bahkan pemerintah sekalipun. Nah, dengan adanya pengaturan khusus terkait penghinaan ini, dengan penghinaan terhadap pemerintah ini, sudah sejatinya telah melanggar konstitusi, equality before the law, sebagaimana yang termanifestasi dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NKRI 1945. Adanya pengaturan khusus ini terkait penghinaan terhadap pemerintah, maka secara tidak langsung demikian telah mencederai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam izin pimpinan. Dengan membungkam mic ini telah membungkam suara kami. Setuju? Iya, benar itu. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, Bersatu padu dalam demokrasi, bergerak kita dalam satu suara demi konstitusi yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia maju tanpa obat. Hidup demokrasi! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang